warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Widiawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir saya dan Yuli Yulianti dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Pembelian Bahan Baku pada PT Tenma Cikarang Indonesia. Yang pertama, aktifkan terlebih dahulu SAMPP-nya. Ini adalah tampilan awal dari programnya. Yang pertama, saya akan login sebagai engineering. Kita masukkan username-nya, passwordnya. Ini tampilan dari engineeringnya. Di sini engineering bertugas untuk membuat purchase request. Misalkan kita minta requestan barang, ini contoh dari requestan barangnya. Misalkan kita tambah dari requestannya, klik add, nama barangnya misalkan gasket, harganya 150, satuan pieces. Oke. Nah, di sini akan muncul list barang yang akan di request. Misalkan kita buat purchase requestnya, kita beli 250 pieces yang akan dibeli, akan dipesan. Ini ketika kita akan tambah requestannya, maka klik tambah request. Apabila sudah requestannya cuman gasket, maka kita lanjut ke transaksi. Misalkan kita tambah requestnya lagi, barangnya misalkan plafon, dibutuhkan 230. Oke. Nah, kita lanjut ke transaksinya. Maka di sini ada nama barangnya, harganya, jumlah sama subtotal yang harus dibayar oleh finance nantinya. Kita pilih dulu suppliernya, kita pilih Anugrah Utama, lalu simpan prosesnya. Order sukses. Oke. Di sini akan muncul requestan yang kita buat tadi, CV Anugrah Utama senilai 66.250. Lalu kita logout, kita login sebagai purchasing. Setelah requestan dari engineering, maka requestan tersebut dikasih kepada purchasing untuk dibuatkan PO. Ini data PO-nya. Ini adalah requestan yang sudah di-storekan kepada purchasing-nya. Yang kita buat ini tadi CV Anugrah Utama. Misalkan kita akan proses requestan tersebut, barangnya kita terima proses. Oke. Nah, di sini akan berubah dari tadinya masih proses menjadi barang diterima. Lalu kita lihat cetak requestan barangnya. Ada 2 item ya. Setelah kita buat PO, maka kita ajukan kepada direktur atau manajernya. Nah, di sini manajer hanya memantau requestan data PO, data user, data supplier, data invoice, dan data materialnya. Di sini data PO hanya mengecek PO mana saja yang sudah diterima dan PO yang masih dalam proses.
data user. Data user di sini yaitu ada 4. Ada data, ada sebagai admin, engineering, manager, dan purchasing. Ini data suppliernya. Dan ini data invoice yang diterima setelah kita membeli barangnya, serta data material yang kita terima setelah pembeliannya. Kita logout. Lalu kita login sebagai adminnya. Ini menu-menu yang ada di admin. Ada data user, supplier, material, dan invoice. Data user yang ini kita bisa edit sama delete. Apabila ada tambahan usernya, klik add. Misalkan kita tambahkan finance, nama Dinda, passwordnya di sini misalkan admin lagi, simpan. Oke. Nah, di sini ada tambahan lagi usernya. Apabila mau menghapus, kita klik delete saja. Terus ini data suppliernya. Apabila ada tambahan supplier baru, klik add. Namanya PT Daewoo misalkan. Alamatnya Jalan Kabel telepon emailnya oke. Nah, ini tambahan dari suppliernya. Ini yang tadi data material bisa ditambahkan nama barangnya, flat diagram, misalkan harganya 150, satuan pieces, misalkan. Oke. Nah, maka ada tambah lagi. Terus kalau mau menghapus, klik delete. Oke. Lalu data invoice-nya. Nah, di sini ada tanggal invoice, supplier, sama tagihan. Kita klik lihat invoice yang tanggal invoice yang tadi kita input. Tanggal sekarang ya, tanggal 13 12 tadi CV Anugrah, ID-nya tadi 12. Nah, maka invoice yang muncul yang tadi kita request senilai 2.425.000. Lalu logout. Sekian penjelasan dari program kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.